Ada yang nanya, sudah tahu jalan rusak, kenapa pergi pula? Hai, anak cucu Adam, sini gua jelasin ya. Awalnya kami mau berangkat tanggal 28 November 2024 di hari Kamis. Tapi karena kami mendengar info jalan rusak, akhirnya kami undur tanggal 2. Orang punya travel ngundur tanggal 2 Desember, kami iakan. Besoknya di tanggal 29 November, orang travel lagi menghubungi kami. Oke kok jalan, kita berangkat hari ini. Nah, tanpa pikir panjang akhirnya kami pun berangkat, dan gak taunya guys, tiba di Tanjung Alai di dekat perbatasan Pekanbaru Bangkinang. Kita menemukan fenomena jalan rusak ini guys, dan ternyata ini sangat panjang loh guys, karena kami berada di ujung awalnya. Nah, setelah 2 jam aku berjalan, aku capek menunggu di mobil. Kemudian aku berjalan 1 jam kira-kira. Nah, kemudian setelah menunggu 2 jam, akhirnya kami pun bisa lewat dengan ditertibkan oleh bapak-bapak yang sudah murka dengan sifat pengendara mobil. Karena mobil berantakan di jalan raya, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang bengkok, ada yang lurus. Dan akhirnya kami memutuskan berjalan kaki bersama-sama. Awalnya aku yang berjalan dengan suami. Nah, setelah aku dengar info bahwasanya kita bisa melewati jalan ini, akhirnya aku hubungi temanku, tim kami, untuk kalian berjalan aja, nanti mobil akan menyusul. Nah, akhirnya benar guys, akhirnya kami sudah sampai di pertengahan jalan, sudah berjalan 1 jam. Malah mobil kami yang terbenam dia guys, karena sopirnya kurang pas, atau mungkin karena tanahnya yang lembut, dan akhirnya banyak orang mendorong mobil itu. Dan akhirnya setelah 1 jam berjalan, kami menikmati perjalanan ini, dan kami lewati setiap tahap demi tahap tersebut dengan tanpa keluh kesah, hanya menikmati sebuah perjalanan yang tidak pernah kita tahu maksud dan tujuan Allah di balik itu. Dan akhirnya sampailah kami di penghujung jalan rusak itu, dan akhirnya kami bisa melewatinya. Dan itu arus untuk pergi ke Payakumbuh, sedangkan arus untuk pergi ke Pekanbaru masih belum bisa. Dan akhirnya kami menikmati sambil karaoke tanpa berpikir nanti pulang akan seperti apa. Dan akhirnya kami pun lelah, dan kami pun makan di rumah makan. Tengok deh guys, wajah-wajah lelah dan lesu 2 jam menunggu antrian panjang. Dan akhirnya kami lanjutkan untuk sholat, karena sholat ini kami selalu tidak meninggalkannya walaupun dalam perjalanan. Dan ini dia. Nah, acara kami ini dalam rangka syukuran Hanisun ya guys, karena Hanisun dapat penghargaan Sidakarya. Dan akhirnya setelah itu kami nyampe, kami lanjut ke tujuan pertama, yaitu Kapalo Banda yang ada di Payakumbuh. Ini luar biasa guys, hilang semua lelah letih kita selama 2 jam di perjalanan macet tadi guys. Aku cuci muka, masya Allah, jernih banget, adem. Dan kemudian setelah itu kami lanjutkan ke Harau, dan ini hotspot di Harau ya, rumah sewa per malam itu 751 malam. Kami tidak menyewa, kami hanya untuk menikmati hotspot aja, hotspot untuk foto-foto. Dan ini aku naik ayunan, kami benar-benar menikmatinya guys. Dan ini aku dengan suami, kami berulang nostalgia. Dan akhirnya aku buat TikTok guys. Ini teman-teman lagi berdiskusi di setiap momen-momen hotspot untuk berfoto. Nah, akhirnya aku menari-nari menghilangkan pegal-pegal di badan. Dan akhirnya kami pun nyampe di Harau yang kedua untuk mandi. Kami lanjutkan mandi, dan ternyata setelah itu kami lanjutkan perjalanan makan sate danguang-danguang di Payakumbuh. Tak sah rasanya kalau ke Payakumbuh tak makan danguang-danguang. Dan ini dia. Kemudian setelah itu kami lanjutkan perjalanan dari Payakumbuh ke Sumbar lagi pukul 5 sore. Dan ternyata guys, sampai kami di sini jam 10 malam. Dan 10 malam tuh guys, aku kira jalannya bagus, ternyata parah banget. Sampai larut malam kami di sini. Dari jam 22 waktu Indonesia Barat di hari Jumat sampai pukul 8 pagi di hari Sabtu, kami masih tetap standby di sana. Terpaksa kami tidur di pondok-pondok orang yang ada di sekitar sana, pondok-pondok penduduk. Dan tengoklah nih guys keadaan kami nggak mandi, belum cuci muka, dalam keadaan lelah. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk istirahat di musola ini, kalau nggak salah di Lebu Bangku, di Kelo Indah. Dan ini semua pada lelah letih lesu, nggak bisa dibayangkan lagi guys berapa jam kami terperangkap di tempat macet
total, gak bergerak sedikit pun, beringsut-ingsut doang. Ingsut-ingsutnya hanya 1 meter, 500 meter, Masya Allah. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berjalan kaki hingga menemukan titik biang kemacetan itu. Ternyata nggak sanggup aku guys, ternyata jauh banget. Aku cobalah untuk terus berjalan dengan suami. Akhirnya kami memutuskan untuk balik lagi ke bus guys. Dan akhirnya setelah kami jalan-jalan, akhirnya aku menemukan ini kelapa muda. Alhamdulillah lega kerongkongan. Kebayangkan guys, dalam keadaan panas berjalan, terik, sinyal nggak ada, kami berjalan kaki, panas-panas luar biasa. Itu sungguh-sungguh pemandangan yang tak pernah aku lupakan. Dan akhirnya aku pergi ke WC ini guys. WC-nya rupanya toiletnya nggak ada pintu, terpaksa aku jadi pintunya guys. Dan akhirnya pada pukul 6 pagi kami bisa melewati jalan yang macet tadi dengan bantuan polisi yang turun ke lapangan. Dan kemudian kami lanjut jalan tol dan kami menemukan masjid yang luar biasa indahnya ini guys. Akhirnya kami sholat subuh di sini dan melanjutkan perjalanan menuju pulang pukul 8. Nah, jadi beginilah kisah cerita kami selama 2 hari di jalan macet ya guys ya. Sesuatu pemandangan dan kenyataan yang tak bisa diterlupakan. Semoga teman-teman kalau mendengar esok jalan rusak, lebih baik dipending dulu keberangkatannya daripada seperti aku. Bye.